Oke, selamat datang di tutorial Git bersama saya Sulaiman Santoso. Dan di playlist kali ini kita akan membahas tentang apa itu Git dan bagaimana cara menggunakan Git secara dasar bersama dengan tim Anda. Jadi kalau teman-teman mungkin baru pertama kali masuk ke dunia programming atau baru belajar, mungkin teman-teman akan menemukan banyak sekali kalau misalkan ke Stack Overflow atau lihat ke forum-forum, ketemu dengan repository Git. Dan ada di GitHub atau di Bitbucket atau dimanapun. Dan kalau teman-teman mungkin bingung apa itu Git, nah teman-teman berada di video yang tepat, gitu ya. Jadi kita di sini akan membahas tentang apa itu Git, apa itu source control, dan bagaimana cara menggunakan Git. Terutama di sini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakannya dalam VS Code. Karena di sini VS Code itu adalah salah satu ID yang saya sangat senang sekali itu ya. Dan saya rasa VS Code ini punya banyak sekali fitur yang bisa digunakan, jadi sekalian saya mengajarkan Anda dengan Git, sekalian juga saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara menggunakan Git di dalam VS Code yang dengan lebih mudah gitu ya. Oke, apa sih sebenarnya source control itu? Nah, sebenarnya Git itu adalah semacam source control. Jadi ada lebih dari satu source control, nggak cuma Git doang gitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ada yang namanya source control itu adalah bagaimana caranya kita menyimpan code kita sedemikian rupa supaya si code kita ini bisa diatur versioningnya. Jadi versioning itu maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau kita dalam mengembangkan software kan kadang-kadang kita punya software itu bisa menambah fitur, bisa mengurangi fitur, apalagi di zaman-zaman sekarang seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita menyimpan filenya hanya seperti biasa saja, maka kan ujung-ujungnya kita akan bikin copy paste gitu, copy projectnya, paste project yang baru, bikin lagi codingan yang baru gitu ya. Kemudian kalau misalkan nanti sampai si codingannya salah atau codingannya error begitu ya, maka jadinya projectnya berantakan gitu. Jadi kita punya banyak 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 folder yang isinya ini project dengan fitur ini project dengan fitur ini project dengan fitur itu gitu. Jadi kan repot gitu. Nah, version control itu memudahkan kita untuk punya lebih dari satu versi dari project kita. Jadi kalau kita di codingan kita itu bisa punya banyak versi. Dan version control juga nanti memungkinkan kita untuk bisa mengatur versi kita supaya bisa bekerja sama. Jadi kita bisa ngoding satu project yang besar bersama-sama tanpa kita harus kirim-kiriman email begitu ya. Kalau zaman dulu kalau kita mau bikin program, kita kirim email, nih source code saya, ini source code saya, tolong gabungin dong. Nah, ya, kalau bisa di sini menggunakan Git atau source control yang lain, kita nggak perlu kirim-kiriman email atau kirim-kiriman file, tapi langsung bisa dalam satu repository yang sama. Dan nanti ada edit-edit juga benefit yang kita bisa dapatkan. Misalkan contohnya, kalau dengan menggunakan Git, kita bisa kalau sampai code kita salah, kita bisa balik lagi ke versi yang sebelumnya dengan mudah, dan kita juga bisa pindah dari versi 1 ke versi 2 dengan mudah. Gitu. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Kalau misalkan sampai versi 1 yang kita sudah rilis ternyata tidak kompatibel dengan sesuatu, kita bisa backtrack kembali ke versi yang sebelumnya. Nah, itulah Git. Lalu kalau gitu, apakah Git itu sama dengan GitHub atau Bitbucket atau yang lain-lainnya gitu? Nah, jadi Git itu semacam programnya gitu ya, programnya di mana kita bisa mengatur bagaimana cara kita mau menyimpan file di dalam repository kita. Jadi ada perintah-perintah program Git yang bisa kita pakai kayak Git add, Git commit, Git push dan lain-lainnya. Tapi GitHub, Bitbucket dan sebagainya itu adalah tempat penyimpanan repository remote. Jadi yang repository yang kita simpan di dalam cloud. Oh tunggu, apa itu repository? Nah, repository itu adalah penyimpanan code kita. Jadi yang namanya satu repository itu isinya adalah code-code kita. Kalau sebagai programmer ya, sebenarnya bisa aja nggak sih kita taruh file docx gitu atau txt bisa aja sebenarnya. Tapi kalau di sana kita sebagai programmer konteksnya begitu ya, makanya kita yang simpan di situ adalah sebuah program gitu ya. Entah itu dalam bahasa Dart, entah itu dalam bahasa Python, entah itu dalam JavaScript, semuanya bisa. Jadi yang namanya GitHub dan Bitbucket itu adalah remote repository. Artinya itu adalah sebuah server, anggap aja kayak Google Drive begitu ya, di mana kita bisa menyimpan code kita di cloud. Gitu. Sedangkan yang namanya repository lokal itu nanti adalah ya penyimpanan Git kita di dalam komputer kita sendiri. Jadi kita bikin sebuah penyimpanan code atau versioning code di dalam komputer kita sendiri. Itu yang lokal ya. Nah, di video pertama kali ini kita akan belajar tentang basic operation atau perintah-perintah dasar di dalam Git, ya. Dan nanti kemudian di video-video selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur yang lebih lanjutnya. Oke, nah sekarang gimana caranya kita bisa membuat sebuah program yang di-track oleh Git, gitu ya. Oke, kita akan buat aja sebuah folder baru. Jadi di sini, di dalam VS Code saya udah jalankan sebuah terminal ya. Nah, ada di repo saya, di Git tutorial. Saya akan buat sebuah folder baru di sini. Saya akan beri nama dia Git 101. Ya. Saya akan masuk ke dalam folder tersebut, oke, kemudian saya akan code di sana. Jadi kita kalau code titik itu ada perintah dari VS Code untuk bikin kayak semacam window baru seperti ini, oke.
Nah, ini window baru, kita berada di dalam folder 101 ini, dan di sini saya akan buat, anggap aja kita punya sebuah codingan, bentuknya HTML sederhana aja ya. Kita punya HTML, kita pakai emet, begitu ya. Ini HTML sederhana saya. Oke, nah sekarang kita udah punya file yang berada di dalam komputer kita, tapi file ini belum masuk ke dalam Git. Dia belum ada dalam repository Git, ya, dan karena itu dia tidak bisa kita versioning. Nah, supaya dia bisa masuk ke dalam repository Git, ya, caranya adalah pertama kali kita harus menginisialisasi repository kita. Nah, inisialisasinya bisa menggunakan terminal. Ya, di sini kita bisa klik terminal, kemudian kita bisa install Git. Kalau teman-teman belum pada install Git gitu ya, kita bisa pakai perintah Git spasi init begitu. Oh ya, by the way, kalau teman-teman belum menginstal Git, teman-teman harus mendownload dari Git ini. Ada download 2.3.11 untuk Windows, ya teman-teman bisa download aja. Kemudian install, setelah teman-teman install, teman-teman bisa memanggilnya di dalam si Visual Code kita, VS Code kita. Jadi kita bisa panggil, misalnya Git min version. Di sini saya menggunakan Git yang 2.30, gitu ya. Jadi pastikan sebelum Anda menjalankan tutorial ini, Anda sudah menginstal Git di dalam komputer kalian. Nah, di sini sebenarnya ada perintah buat kita menginisialisasi Git, yaitu perintahnya adalah git init. Begitu. Tapi saya tidak mau menggunakan perintah-perintah seperti ini. Saya akan menggunakan langsung tools yang disediakan oleh VS Code. Nah, kalau teman-teman pengen tahu perintah-perintahnya, nanti saya akan pasang perintah yang sama dengan yang saya klik nanti di VS Code itu di sebelah kanan bawah. Jadi kalau teman-teman lihat ada sebuah line of command, gitu, ada perintah di situ. Nah, itu adalah perintah yang ekuivalen dengan kalau saya klik di sini. Jadi saya akan klik di sini. Ini adalah source control tab kita, ya, source control tab yang ada di VS Code. Nah, di sini kita bisa initialize repository. Ini sama dengan kita mengetikkan di dalam command terminal ini git init. Ini sama aja dengan begitu. Ya, sama persis. Jadi kita akan klik aja initialize repository. Dan sekarang saya sudah menginisialisasi git di dalam project saya ini. Oke. Nah, kalau sudah diinisialisasi, hasilnya keluar seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat perbedaannya adalah sekarang jadi ada angka 1 di sini, dan kita bisa lihat ada index HTML, ada open, ada discard, ada add, ada stage, ada juga ada sebuah status di sini. Statusnya namanya U. Gitu ya. Nah, sekarang kalau saya lihat si folder saya, project saya di dalam Windows Explorer, kita bisa lihat ada muncul satu folder yang hidden namanya folder Git. Nah, file saya ini, index HTML saya ini, di statusnya adalah U. U itu artinya untracked. Apa itu artinya untracked? Untracked itu artinya tidak dimonitor, tidak dicatat oleh repository, oleh Git saya. Jadi Git saya belum tahu ada file ini. Jadi supaya Git saya ini tahu ada file ini, saya harus menambahkan si file ini, si index.html ini yang belum di-track ini, ke dalam repository saya. Cara menambahkannya adalah terlebih dahulu dia harus melewati staging. Jadi kalau kita lihat di dalam diagram yang saya buat di sini ya, file kita saat ini ada di sini. Untuk kita bisa masuk ke dalam local repository kita di sini, kita harus melewati stage di sini. Ada staging, stage changes. Jadi di sini adalah tempat di mana kita menyimpan semua file yang nanti mau dimasukin ke dalam sini. Jadi kita bisa menentukan file-file apa saja yang masuk ke dalam stage. Kemudian nanti dari stage kita bisa masukin dia ke dalam local repository dengan menggunakan perintah commit. Jadi kita add dulu, baru commit. Jadi di sini yang kita lakukan adalah kita menambahkan dulu si index HTML ini ke state changes. Jadi ke tahap berikutnya. Jadi kalau kita klik di sini, state changes, dia ada berubah, ada changes, ada state changes. Artinya apa state changes? Semua file yang ada di state changes ini akan bisa dimasukin ke dalam repository kita atau bisa di-track dalam repository kita kalau kita commit. Semua perubahan yang ada di file ini, kalau kita masukin ke stage, berarti file perubahan ini mau saya ambil. Gitu, file ini mau saya ambil. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua file, kita bisa stage satu, yang satu lagi nggak di stage, boleh-boleh aja. Jadi kalau ada perubahan di file tersebut juga jadinya nggak pakai gitu ya. Contohnya misalkan begini. Saya punya di sini, anggap aja saya bikin satu file lagi baru, new file ya. Misalkan di sini namanya lib.js. Di dalam lib.js ini saya punya console log hello dunia. Ya, nggak penting lah sebenarnya apa codingnya begitu. Yang penting kita punya dua buah file begitu. Nah kalau kita lihat di dalam si source control-nya, kita bisa lihat si index.html berada di state changes, tapi lib.js berada cuma di changes. Jadi kalau sekarang saya commit, di sini commitnya ya by the way, ada tanda checklist ya. Kalau saya commit sekarang yang masuk ke dalam repository hanya index HTML.
lib.js-nya tidak masuk. Kalau pengen lib.js-nya disertakan, kita plus juga, dia akan masuk ke dalam state changes. Kalau misalkan saya tidak pengen menyertakan lib.js, saya tinggal minus saja. By the way, kalau teman-teman klik di file index.html dan file lib.js, kita bisa lihat pada perubahan apa yang terjadi sebelumnya. Nah, by the way, di sini ada tulisan untrack ya. Nah, di sebelah kiri, kosong, sebelah kanan console log, kalau dunia ini coding kita tadi. Artinya sebelumnya, di dalam repositori saya, tidak ada tuh namanya file lib.js. Sekarang jadi ada, kalau misalkan saya mau tambahin. Ini juga sama kalau index.html, tadinya nggak ada, tapi sekarang jadi ada coding seperti ini di dalam index.html saya. Nah, semua yang ada di state changes ini akan masuk nanti ke dalam repositori saya, sedangkan yang tidak kena state changes tidak akan masuk ke dalam repositori saya. Nah, ini sekarang kita akan add dulu dua-duanya aja ya. Kita akan add dua-duanya dulu. Nah, sekarang sudah di state changes, maka tahap berikutnya adalah kita commit. Nah, kita commit ke sini ya. Di commit ke dalam local repository. Nah, yang dimaksud dengan commit di situ adalah berarti kita sudah menyatakan bahwa file yang sudah saya masukin di dalam staging ini adalah file yang sudah benar dan mau saya masukin ke dalam repository saya. Mau saya update atau saya masukin ke dalam repository. Nah, di sini ketika kita mau melakukan commit, kita harus memasukin yang namanya message di sini. Sebuah pesan. Pesan ini buat apa? Jadi setiap commit itu adalah setiap perubahan coding. Jadi kalau teman-teman bekerja dengan bersama dalam sebuah tim gitu ya, teman-teman bisa kasih tahu sama timnya, oh saya baru ngubah apa, saya baru coding apa. Misalkan di sini saya mau tambahin, oh saya baru nambahin misalkan fitur untuk nembak, atau saya baru mau nambahin fitur untuk misalkan pembayaran. Berarti saya bisa tambahin di sini, bisa dalam message-nya misalkan menambahkan fitur delete misalkan gitu. Ya, atau kalau dalam kasus ini adalah menambahkan file index.html, misalkan begitu. Nah, kalau kita sudah punya message seperti itu, kita bisa langsung aja klik ke commit sini, dan kita bisa pasang dia masuk ke dalam repository kita. Oh, by the way, kalau teman-teman lihat di kanan bawah, kita ada perintah yang sama yang bisa menampilkan atau bisa ekivalen dengan saya mengklik tombol ini. Oke. Nah, begitu Anda sudah commit, kita tidak punya changes lagi, karena yang ada di repository saya, yang ada dalam penyimpanan saya itu sama dengan file yang sekarang ada. Nah, untuk ngeceknya, gampang aja, kita akan lakukan begini aja. Jadi kita akan tambahkan satu buah div di sini. Ya. Kemudian saya akan masukkan si ini HTML sederhana saya ini ke dalam div. Oke, seperti itu. Nah, begitu saya save, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri di source control saya ini, index HTML berubah bukan U, tapi jadi M. Kalau M ini artinya dia modified, ada terjadi perubahan. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa lihat, oh perubahannya adalah tadinya begini, sekarang jadi begini. Nah, berarti kalau misalkan saya oke dengan perubahan ini, saya bisa plus, masuk ke staging, kemudian bisa saya tambahkan, menambahkan misalkan if commit. Maka sekarang di dalam repositori saya akan punya file yang sudah seperti ini. Oke. Kalau mau delete bisa nggak? Bisa juga. Misalkan saya di sini buka, dan saya mau buang sayanya di sini. Kita akan hapus. Kita bisa lihat di dalam source control saya terjadi penghapusan. Dia bilang di sini ada saya, di sini sekarang jadinya tidak ada saya. Apakah oke? Kalau iya, kita tinggal tambah aja ke dalam state changes, hapus misalkan hapus saya, maka saya akan tambahkan dia commit. Seperti itu. Jadi dengan begini kita sudah punya sebuah repository yang bisa kita commit, kita bisa add, kita bisa tambah-tambahkan file ke dalam repository kita. Nah, itu adalah kalau kita mau menambahkan filenya ke dalam repository lokal kita. Tapi kalau kita pengen kerja sama tim, tentunya kita nggak bisa kerja cuma di dalam lokal repository doang, tapi kita perlu kerja di dalam remote repository juga, gitu. Maka sekarang kita harus membuat remote repository-nya. Nah, untuk membuat sebuah remote repository, ya, kita harus membuatnya di dalam website yang kita mau, atau di hostingan yang kita mau. Contohnya, misalkan saya pengen bikin di dalam GitHub. Nah, di sini saya akan tunjukin dalam GitHub ya. Nah, ini adalah GitHub saya ya. Kalau teman-teman pengen follow, boleh silakan gitu ya. Ini saya akan buat sebuah repository baru, kita new aja ya di sini. Create repository baru. Saya akan kasih nama dia Git 101. Git 101, oke. Nah, di sini saya akan kasih deskripsi buat belajar Git. Dan di sini saya ada public atau private. Kalau public berarti repository kita ini bisa dilihat oleh siapapun. Artinya code kita itu bisa dibaca oleh siapapun. Teman-teman juga boleh, bisa aja orang-orang dari luar sana bisa membantu
memberikan code tambahan buat code kita. Nanti kita akan bahas tentang itu ya nanti. Nah, dengan begitu kalau teman-teman pengen bikin sebuah project open source, teman-teman bisa mempublikkan saja si code kalian supaya orang lain bisa ngambil, supaya orang lain bisa pakai, begitu ya. Tapi kalau teman-teman punya project yang mungkin lebih rahasia atau mungkin lebih sifatnya komersil, teman-teman bisa menggunakan private repository. Artinya teman-teman code-nya itu aman, tidak bisa diakses orang lain. Oke? Nah, ini juga tidak perlu saya tambahkan dulu, karena saya mau bikin repository kosong. Oke? Nah, ini adalah repository kosong saya, Git 101. Isinya seperti ini. Kalau teman-teman bingung, begitu ya, yang penting ini ada sebuah URL di sini. Nah, ini adalah URL Git repository kita. Nanti URL inilah yang akan kita pakai untuk kita menghubungkan antara si project kita di lokal dengan project kita yang ada di GitHub. Jadi kalau teman-teman pengen kerjasama dengan tim juga, inilah si URL inilah yang nanti akan teman-teman bagikan ke teman-temannya teman-teman begitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan nambahkan dalam source control ini, saya mau mengirimkan si index HTML saya ini dan lib.js ini ke dalam GitHub saya. Jadi kita mau upload ceritanya file kita ke sini. Nah, kalau upload itu namanya kalau di dalam Git, terminologi Git, namanya itu bukan upload, tapi namanya adalah push di sini. Jadi kalau dari code kita pindah ke remote repository, kita namanya adalah sebuah push. Ya, git push gitu ya. Nah, kalau kita lakukan git push di sini langsung di dalam source control kita bisa panggil git push dengan kita klik di tombol 3 ini. Nah, di sini ada push, ya kan? Bisa pakai ini juga, bisa push atau push. Nah, kita bisa push yang di sini, klik push. Nah, kita akan bilang di sini repository kamu tidak punya repository remote-nya. Jadi kita harus menghubungkan dulu antara repository kita yang saat ini kan kita udah bikin lokal nih. Kita akan hubungkan dengan repository kita yang ada di GitHub. Nah, caranya gimana? Kita add remote. Nah, di sini dia minta URL-nya yang tadi kita punya. Maka kita nggak copy aja, paste aja, sorry, di paste aja di sini. Kita enter. Di sini saya akan kasih nama origin. Oke. Saya akan oke. Ini origin ini sebenarnya boleh diganti namanya, tapi untuk pertama kali kalau teman-teman pakai yang UI-nya si VS Code, mendingan pakai origin aja begitu ya. Nah, kalau sudah kita nambahkan remote repository kita, maka sekarang kita bisa push. Kita akan push. Dia akan bilang the branch master has no upstream branch. Would you like to publish this branch? Gitu ya. Nah, ini nanyain apa sebenarnya? Ini nanyain adalah bahwa Git yang ada di sini, Git yang ada di project kita, sama Git yang ada di repository kita, yang di cloud, itu beda katanya. Karena tidak ada branch yang sama di situ, tidak ada cabang yang sama. Betul, karena kita belum upload apapun, gitu kan masih kosong yang di atas ya. Jadi kita oke-kan saja, gitu. Nah, kalau masalah branch itu apa, itu akan nanti kita bahas di video-video berikutnya ya. Oke? Jadi kita oke-kan saja. Nah, di sini kita akan tunggu sampai dia selesai prosesnya. Kalau dia sudah selesai prosesnya, kita bisa lihat kembali ke dalam GitHub-nya. Kita akan refresh. Dan sekarang teman-teman bisa lihat saya punya ada filenya di dalam GitHub saya, ada file index.html dan ada file lib.js yang sudah saya tambahkan. Dan di sini di kitanya ada 3 commit. Yaitu kalau kita klik commitnya, adalah yang tadi, nambahin div, nambahin index.html, hapus si kata saya yang tadi. Ya, jadi semua perubahan yang terjadi pada code kita ini terdokumentasi. Jadi ini sangat memudahkan kita nanti kalau pengen tahu apa sih yang bikin salah gitu, apa sih yang bikin error gitu kan ya di dalam project kita, apalagi kalau project kita udah besar. Gitu ya. Saya kembali lagi ke code saya dan di sini teman-teman juga bisa lihat si index.html itu terakhir kali dieditnya pesannya adalah hapus saya. Clips.js terakhir kali diedit pesannya adalah menambahkan file index.html. Jadi, selain kita juga tahu ada file apa aja, kita juga tahu commit yang terakhir itu yang mana untuk setiap filenya. Jadi akan membantu untuk kita nanti tahu yang mana sih yang terjadi. Misalkan di sini, kita akan klik hapus saya ya. Klik hapus saya. Di sini kita bisa lihat apa sih yang terjadi dalam si commit tersebut. Oh, di dalam commit tersebut itu, si kata sayanya dihilangkan. Seperti ini. Nah, teman-teman di sini kalau kerja bareng sama tim bisa kasih komentar misalkan, oh kok gitu sih, misalkan. Atau oh ya bagus bagus, misalkan gitu. Seperti itu ya, kita komentar jadi teman-teman juga oh bisa tahu oh ini misalkan ini terjadi, misalkan perubahan ini terjadi karena misalkan ini membuat error, jadi saya hilangin kata sayanya, misalkan seperti itu ya. Oke?
Jadi sekarang kita sudah berhasil mengupload file kita ke dalam Git repository kita di GitHub. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa upload nih, gimana caranya kita bisa mendownload? Atau gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan tim kita, gitu ya. Kalau misalnya codingan yang ada di GitHub itu beda sama codingan kita yang ada di dalam komputer kita, gimana caranya kita bisa samain komputer kita filenya dengan yang ada di GitHub. Nah, itu caranya adalah kita download filenya dari repository yang remote ke dalam repository kita. Kalau di dalam Git terminology, itu disebutnya adalah pull, Git pull. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang Git pull, saya harus membuat dulu perubahan di dalam code saya yang di cloud itu ya. Jadi caranya di sini saya akan meng-copy atau saya seakan-akan akan punya dua buah komputer gitu ya. Saya akan punya dua buah project yang akan saling edit begitu ya. Moga-moga jangan bingung ya. Jadi di sini saya akan buat sebuah folder baru lagi. Jadi kalau di terminal saya akan buat, saya kan sekarang ada di folder Git 101 ya. Saya akan naik kartu ke atas. Saya akan buat sebuah folder baru, make directory, yaitu namanya Git 102 ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman kalian nih mau kerja sama dengan kalian, gimana caranya mereka bisa mendapatkan codingan kamu yang udah kamu taruh di dalam Git repository? Caranya adalah menggunakan perintah namanya git clone. Jadi kalau teman-teman sudah buka folder si VS Code-nya seperti ini, di dalam source control kita punya di sini, di dalam titik 3 juga ya, ada yang namanya clone. Jadi kalau kita bilang git clone, itu artinya kita akan mengcopy semua repository yang ada di dalam cloud repository, remote repository, ke dalam komputer saya. Jadi di sini saya akan download dari repository yang ini, ya kan yang kita tadi punya URL yang tadi ya. Anggap aja ini sekarang lagi ada di player 2 nih dari teman kalian yang lain. Ini ada di komputer teman kalian yang lain sedang mengclone. Nah, kita clone, dia akan nanya mau di folder yang mana gitu ya. Misalkan di sini saya mau taruh di yang E tadi ya. Kita punya repo, Git tutorial, dan ada Git 102 yang tadi kita bikin ya. Kita akan taruh di sini. Nah, dia akan copy, kemudian kita bisa membukanya. Di sini saya akan buka aja. Nah, walaupun dia Git 102, tapi nama foldernya akan sama Git 101. Kenapa? Karena dia akan mengcopy semua yang ada di sini, termasuk namanya, yaitu Git 101. Gitu. Jadi, kalau kita lihat secara Windows Explorer-nya, di dalam Git 102 nih, ada Git 101. Karena dia akan copy semuanya. Oke? Untuk membedakannya, saya akan coba untuk mengganti warnanya ya. Jadi sekarang kita sudah punya si code kita yang awal, saya kasih warna yang berbeda. Ini code kita yang kedua yang setelah kita git clone ya. Seakan-akan kita di sini punya dua orang yang sedang bekerja sama. Jadi misalkan ini si orang A, ini si orang B begitu ya. Anggap aja misalkan si B ini sedang menambah sebuah fitur. Misalkan dia tambahkan di sini sebuah div baru lagi. Ini adalah fitur B. Gitu ya. Kemudian dia pengen menambahkan si fitur B ini ke dalam remote repository. Maka dia bisa pilih di sini, di dalam source control, kita bisa langsung commit aja. Dan kita bisa pasang di sini fitur B misalkan. By the way, kalau teman-teman commit di situ bisa langsung dia nambahin semua yang ada di changes ke staging gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau kita lihat di dalam si komputernya si fitur B ini sudah terjadi perubahan, sedangkan di komputer saya nih belum ada perubahan tersebut. Sedangkan di dalam server saya, kalau kita refresh, juga belum ada perubahan. Kenapa belum ada perubahan? Karena kita belum nge-push. Jadi kalau sekarang saya push, dia di dalam komputer si B, saya push. Kalau kita balik lagi ke GitHub, kita refresh, kita akan lihat sekarang ada fitur B di sini. Nah, fitur B sudah ditambahkan oleh si orang ke B, ya. Maka saya pengen mengambil fitur yang dari si B tersebut. Dari remote, saya pengen ambil ke dalam lokal repository saya. Maka caranya adalah saya menggunakan git pull. Jadi saya akan panggil di sini, saya akan punya di sini pull, ya. Kita akan pull, kita lihat langsung akan menambahkan fitur yang ada di dalam server ke dalam komputer kita. Jadi ada perbedaan di sini ya. Oke, jadi dengan demikian teman-teman sudah belajar bagaimana caranya melakukan commit dan juga push ke dalam remote repository.
Juga pull sederhana dari remote repository juga teman-teman sudah belajar. Dengan begini, teman-teman sudah bisa bekerja sama secara sederhana melalui GitHub dan Git di Visual Studio Code. Oke, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.